sekuat apapun kita mengikat, kalau memang dia ingin berpisah, kita hanya bisa menatap. Baik, kembali lagi ke podcast kisah asmara sebelum wisuda. Gimana itu? Dua orang yang mau wisuda di Mau sini wisuda, kan. wisuda ya. Ala pendamping nggak wisuda? Alhamdulillah. Kancamu ini Perlu Pernah. pernah. Pernah punya dan mungkin sekarang Ada dijelaskan. Perlu dipromosikan kembali. Oke, menurutmu wanita ini iya? Hanifan. Wanita sih. Oh, aku sih. Gak duit. Padahal mungkin di sini kan yang perlu menjelaskan terlebih dahulu yang punya pacar, tapi kenapa kok orang jomblo disuruh menjelaskan Iya. bagaimana itu wanita kan agak sedikit susah. Mendeskripsikan seorang wanita menurut Mas Kalung ya. Mungkin ini dulu, wanita kan banyak. Tentang wanita sebagai ibu, wanita sebagai pasangan. Karena wanita itu terlalu banyak, Terlalu kompleks kompleks. Nah, menurutku gini Mas Kalung, wanita menurut Mas Kalung sebagai pasangan lah, wanita ini seperti apa? Idealnya, Menurutku nggak muluk-muluk cuma satu sih. apa? Saling ngerti. Oh, itu memang poin dasar. poin dasar Justru itu kisah atau mendeskripsikan seorang wanita itu seperti itu. Biasanya ucapan pertama itu adalah pengalaman pribadi. Iya. Sebagian bisa, Sebagian bisa. sebagian bisa. Dan itu harus memang ada, Mas. Saling mengerti. Saling mengerti itu ya. Yang apa Mas? Saling. Kalau menurutku sih Mas, menurut tentang wanita ya, bahwasanya wanita itu sudah sepatutnya untuk menjadi pendamping seorang pria. Karena kita kan ya sebagai manusia diciptakan berpasang-pasangan seperti itu kan. Nah kalau nggak ada pasangannya gimana? Ya harusnya ada laki-laki dan juga harusnya ada perempuan. Ada bahkan pepatah pernah bilang kan lelaki hebat itu didorong oleh perempuan hebat di belakangnya kayak gitu kan. Jadi seharusnya antara laki-laki dan perempuan ini saling bersinergi, saling benar apa yang disampaikan Mas Salim tadi, saling mengerti, mendukung, melengkapi benar. Karena kalau semisal dari pria ini punya kekurangan ya pasti harus dilengkapi oleh si wanita. Nah, jadi intinya saling melengkapi, saling tahu lah. Jadi gitu Mas. Dia itu menceritakan kisah hidupnya. Benar. Jadi wanita itu harus saling mengerti. Saling mengerti. Benar ini itu. Ya Allah. Ya Allah, ya. Akhirnya dia rungkak. Isbanger ya. Pernah nggak sih Mas fase-fase LDR ini? Pernah beberapa kali, cuman nggak sampai suwe banget loh. Cuma beberapa mungkin. Fase LDR ini yang terberat itu apa? Menurut Tergantung love language pasangannya. Sangat Betul. Jadi gini kalau sebelumnya sama percaya love language. aku nggak ngerti ya bahasa ini. Apa sih? Apa sih? Love language itu kayak bahasa cinta seseorang lah. Yo sebenarnya kayak psikologi dasar manusia. Orang sing mungkin orang itu suka untuk sering bertemu. Orang sing mungkin dia itu lebih suka untuk diberikan sesuatu atau mungkin cuma sekedar chatting doang udah enak. Nah, kembali lagi dari perkataanku awal tergantung love language-nya. Kenapa? Kalau love language ceweknya ini quality time itu bakal susah bro. Karena kita dituntut untuk sering bertemu, manis tiap saat. Kalau nggak ada waktu, ya siap-siap. Yang putus ya. Nah, Dikejar uang maksudnya. Seorang. Ya mau menurut Mas Gali, pernah nggak sih sampainya sebagai orang yang sudah berpasangan pernah nggak ngerasain LDR? Apa sih fase terberat LDR? LDR. Ya pernah sih Mas. Kalau fase terberat LDR itu ya memang waktu sih sebenarnya. Waktu. Kadang ada pun seseorang yang sudah menyempatkan waktunya
Tapi tetap kan, Tetep deh. pemenangnya adalah yang terdekat. Siapakah dia orangnya? Angel sih Mas ya. Ya, Jadi kita harus kayak kalau semua LDR itu saling percaya kembali lagi. benar. Kepercayaan yang wong liya itu saya. Oh, enggak ya? Pasangan. Pasangan ya. Tapi emang sebenarnya dasarnya LDR itu mas, yang menurutku itu kita nggak bisa memaksakan seseorang. Oke. Tapi itu lebih ke diri kita sendiri. Sisanya ya mau nggak mau harus menyanyikan diri sendiri. Soalnya sekuat apapun kita mengikat, kalau memang dia ingin berpisah, kita hanya bisa menatap. Seru bos. Jangan saya itu. Tapi gini Lim, terkadang yo, memang benar perkataan lu tadi. Tapi itu tergantung cowoknya. Sehebat apapun cewek ingin pisah, tapi kalau cowoknya masih ingin mempertahankan, itu mungkin akan sedikit ada jeda waktu. Daripada kalau cowoknya udah, "Ya udah, aku juga udah males," itu pasti langsung putus. Bisa aja. Bisa aja. Karena hubungan itu base-nya dari cowok. Kalau Yang Mas pegang Wali, kendali dari cowok. kalau Mas Wali termasuk tipe yang mana mas? Yang sempat bingung apakah harus putus atau terus. Tuh. Kayak lagu. Biasanya ada loh film itu sekarang yang lagi booming tuh mantan tapi menikah. Boleh. Tapi pengen nggak? Mantan yang mana dulu? Percaya mas, percaya. Oke. Percaya. Nah, tapi gini kan, ya ini jujur sih mas. Ini base dari diri sendiri. Ya. Di umur segini ku sama males gak sih terus-terusan kenal orang baru. Kita bisa putus ya, bisa putus, kenal bingung anyar maneh, harus memulai topik dari awal lagi, fase perkenalan diri lagi. Yes. Mungkin itu menurutku lebih enak ya sama orang yang sudah kenal daripada di sini ya mantan. Itulah mungkin dari pandangan itu selaku sing umur wis ini. Berarti ada kemungkinan Kembali. Cuman enggak kayak langsung Tapi- aja gitu enggak. Tapi kalau bisa mungkin ya, Bisa diperbaiki lah. ah, Ya itu pada intinya kembali lagi ke hubungan masing-masing ya. ya. Menyikapi hubungan itu secara enjoy, nggak ada tekanan batin, kita saling-saling aku ada kegiatan nih, kita support, kasih semangat lah kayak akhirnya kan hubungan menjadi baik ya. Nah, bahas soal hubungan ini Mas. Menurut saya enakan hubungan baik-baik saja atau hubungan yang ya banyak kegiatan? Menurut saya mana? Di mahasiswa kan rata-rata hubungan itu satu organisasi. Akhirnya terjadi cinlok. Nah, akhirnya Aduh. Gatel. maksud gak nyendiri. Akhirnya kan enaknya hubungan itu baik-baik saja atau hubungan yang ya menurut saya hubungan yang ayo kita jalani aja ya. Kalau saya saling. Kalau dari aku pribadi sih tergantung kondisi mas. Kalau semisal kita sama pasangan kita itu dalam satu lingkungan, misal kayak satu kelas, satu angkatan ataupun apa, itu mending yang baik-baik aja. Yang baik-baik aja. Kalau semisal pasangan kita itu di luar lingkungan kita, itu saya sangat yakin mending yang punya sama-sama punya kegiatan. Soalnya ketika di antara salah satunya itu punya kegiatan dan salah satunya itu nggak punya kegiatan, sangat rawan. Siap, benar-benar Pak Linggo. Biasanya kan aku nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Nggak ada. Oke. Terus Aku pilih dia karena dia yang selalu ada. Aduh. Karena sih cedek kan. Tidak. Menurut Mas Wali gimana Mas? Yang pernah hubungan satu himpunan ya mungkin. Gimana? Sebenarnya tergantung tergantung cara kita menyikapi masing-masing pribadi. Soalnya hubungan ini menurut gue, soalnya hubungan itu terus-terusan ayem, nggak ada kayak entah bumbu-bumbu Oke. pertikaian dan segala macam. Itu monoton kayak gitu. Asal kita itu
entah sekalipun bosen, entah sekalipun karena dan segala macam, jangan sampailah ada kita putus gitu. Yes, ini sebuah bumbu itu kehidupan, ini sebuah bumbu dari hubungan. Kalau nggak ada iki, ya kita nggak bakal bisa berkembang lebih baik. Masuk kita ikut flat, kita ikut datang terus, ya harus ada goncangannya lah. Tergantung pribadi masing-masing. Dan memang dia itu masih gampang untuk kalau ada hubungan yang sedikit retak, gampang untuk putus, gampang apa dan segala macam. Ya, masa berdiri aja. Sabar. Tanggal apa? Sopir diri. Besok bener. Ya itu sih. Kadang banyak, ya bukan banyak ya. Berapa persen lah, kita kan katakanlah berapa persen wanita kadang menuntut kita soal hubungan, kamu ada waktunya kapan? Itu perempuannya ketika menghargai, ya menghargai ketika pacarnya ada kegiatan, ada nggak sih kita waktu gitu? Ada nggak masa 24 jam ada kegiatan terus kan gitu kan? Artinya kan ada. Baik. Nah ini mas, bukan ngomong soal masa tenggang pacaran ini. Ya, soalnya banyak teman gitu, hampir 30% bisa diprediksi mas. Mahasiswa baru nih ya, bucin lo nih sama satu kelas, kita cilok akhirnya nanti pas sudah putus gitu loh, beda orang lagi gitu. Itu masa tenggang. Jadi menurut saya sampai lelaki itu kurang bersyukur atau wanitanya ya? Kalau dari aku sendiri masa tenggang ya sebenarnya nggak bisa disamaratakan cuma dari wanitanya atau dari lelakinya. Cuman ini kalau menurutku, kalau Anda sebagai lelaki harusnya sebuah hubungan itu kalian juga harus memikirkan masa tenggangnya kapan. Maksudnya masa tenggangnya untuk mandiri pacaran lanjut menikah. Gitu ya. Maksudnya. Kalau Mas Tony ini Mas. Tapi sebenarnya mungkin aku ada sedikit bingung ya. Yang dimaksud masa tenggang ini itu apa? Masa tenggang ini pasti pacaran lama banget. Tapi berakhir putus gitu. Kadang seperti itu kan hubungannya itu. Kadang beda berakhir. Jujurnya waktu kan. Tapi kita harus belajar sama mantan. Kita soalnya mengajarkan kita ya aktif dewasa. Kalau semua hubungannya baik-baik ya. Nah dewasa waktu kita ya pengen mengerti, ngertiin, akhirnya gitu kan. Nah menurut sampai itu kata-kata selama 4 tahun mesti putus itu atau 4 tahun atau 5 tahun gitu. Berarti sampai gimana? Oke, jadi ini mas. Menurutku ya sebenarnya kita ketika udah melangkah ke fase ingin pacaran, ada salah satu poin yang nyaman itu dia putus. Itu adalah sebuah resiko yang memang harus kamu terima bagaimanapun konsekuensinya. Saling mengikuti. Iya, soalnya juga mungkin dulu seapi-apinya hubungan, sebaik-baik hubungan, nggak ada ancaman putus itu kayaknya mustahil. Jadi kita juga sudah harus terima kalau mungkin di suatu saat dia itu bakal mutusin kita atau kita yang bakal mutusin dia gitu. Soalnya ya itu sudah jadi konsekuensi. Dan gini, kalau ini menurutku sendiri sih, soalnya ditarik dari hakikat cinta sendiri ya. Kalau nggak saya yang merubah dia ya dia yang merubah saya, gitu kan. Kalau saya yang mungkin nggak bisa merubah dia, ya mungkin dia yang akan bisa merubah saya dengan entah bagaimanapun itu caranya. Sekalipun putus sudah jadi mantan, masih ada pelajaran penting dong. Oke. Otomatis juga itu poin yang tadi saya belajar banyak ini. Kalau keduanya nggak bisa dibuat, anak-anak akan pacaran sama orang lain. Gua juga. Ini emangnya ngerokok sih. Terus udah santai. Tapi kan nggak ngerokok ini. Masa tak tahu rokok? Kamu aku jadi siji oleh. Rokok enak masa lah ya. Loro. Tapi nggak di kau lah. Karena tenang. Aku nggak duwe rokok, nggak duwe rokok
Ya iki sing jenenge hubungan saling melengkapi. Itu sebatas hubungan pacaran, tapi sebatas hubungan pacaran juga. Benar. Semua Diawali aspek. dengan oke. Apa lain? Lanjut. Tapi terkadang ini mas, apa ya? Saman pasti pernah krungu lah ya saman berdua itu. Like sometimes love itu destroy friendship. Cinta itu merusak pertemanan, itu bisa saja. Bener. Ya. Contoh ya. Ya misal meskipun kita akrab gini kan, Oke. join rokok dan segala macam. Tapi entah nanti di suatu saat kita ada problem entah tentang percintaan, itu menurutku wis bener-bener danger banget. Soalnya ya apa ya emang banget pencernaan ini, like, kita itu sempat pencernaan api, tangkar dari cinta itu tidak banget loh. Iya, Mas. Kadang gini, aku pernah ada temen itu suka bohong sama temennya sendiri. Contohnya ya, kita satu situ ya, aku punya pacar, kita ngopi. Temenku, pacarku ngomong, yang aku pengen belikan sebak ini, jajan gitu. Tapi aku bohong ini sama temenku. Bro, aku tak ngejar tugas. Biasanya kan ya, biasanya padahal aku lupa sesuatu. Yo, wes, saya pacarku. Pernah nggak sih hubungan konten ataupun melihat teman seperti itu? Pernah mungkin guys. Sangat banyak. Mungkin saya sendiri juga pernah melakukan itu gitu kan. Tapi gini, mungkin yang tak tarik apa ya hikmahnya. Terkadang kita berbohong untuk kebaikan itu nggak apa-apa. Benar. Dalam artian kita nongkrong bareng nanti konco, terus dilalah pacarnya telepon yang kesana sebelah yang tukang nopo, kan akhirnya nggak enak lah pamit. Aksi aku tanya pacar, kan. Jadi ini kita pakai opsi lain, si aku ono terus waktu tak ada tugas. Dan itu menurutku juga mungkin akan lebih bisa diterima di telinga teman kita ya, daripada kita kau ninggal arek-arek malah dicengin pacar terus kontonya nggak lebih like terus. Kan kadang seperti itu kan, kebayang. Ketika harus dulu diganti kita ya. Hubungan yang toksik itu gimana menurut kalian? Toksik. Hubungan toksik. Hubungan toksik kalau menurutku mas, sebenarnya hubungan toksik itu kita nggak akan bisa lihat jika kita ada di awal. Oke. Walaupun kita ada di pertengahan. Karena ketika di awal dan pertengahan itu pasti yang menjadi eventnya kamu nggak mau ke sana, kamu nggak sampai. Nah sebenarnya di dalam satu hubungan itu bukan isinya tentang sebuah tuntutan tuntutan, tapi ketika kita melihat ada suatu kekurangan di hubungan kita, alangkah lebih baiknya kita yang mengintrospeksi diri, bukan malah kita yang terus menuntut pasangan kita. Oke lah kalau misal pasangan kita nggak sadar akan kekurangan itu, kan kita itu juga ingin menginginkan dari dia. Artinya di situ kan kita kan harus meminta kan. Ya, cuman yang perlu digarisbawahi, kalian boleh meminta sesuatu ke pasangan kalian. Jadi sampai bungkusnya itu seperti menuntut. Tapi kalau bisa kalian terbuka dan mengarahkan, jadi seperti itu. Kalau itu apa nih? Sebenarnya bikin menurutku sendiri dengan toksik itu banyak banget. Kayak klasifikasi ini banyak banget. Entah toksik dia itu egois, toksik dia itu nggak akur dengan pacarnya, entah secara fisik atau secara apa, itu kan bisa dibilang toksik. Bodoh seksualnya abuse relationship gitu kan. Abuse kita sudah menyakiti gitu. Dan menurutku poin dasar yang bisa jadi kita itu ada di hubungan relasi adalah kita kurang ngobrol dengan pacar kita, komunikasi kita kurang. Soalnya dasar dari hubungan itu yo kita berkomunikasi dengan baik. Like kita komunikasi ini wis rada seret-seret, jarang-jarang nggak nyambung obrolan nih, nggak nyambung topiknya.
yang pasti kita akan mungkin lebih milih orang lain, siapa juga. Jadi ya itu mungkin akan bisa mengarah ke toxic relationship tadi tapi dia bakal main hati lain kayak gitu, itu bisa saja. Tapi Mas, tadi kan Mas Wani bilang kan komunikasi. Nah, menurut Mas sampean, pasti semua hubungan itu entah mereka lagi baik-baik saja ataupun berantem pasti komunikasi. Nah, ngobrol lah. Cuman mereka secara nggak sadar ngobrol yang tidak komunikasi. Nah, menurut Mas sampean ngobrol yang berkomunikasi itu yang seperti apa? Pikir ya. Jadi aku lagi masuk. Jadi ya, aku pengen sulap di HP itu sampai bagi. Mau Betul ya. Ini aku lagi masuk HP. Tapi langsung ngomong gini. Kalau aku minta maaf ya yang masalah. Enggak gue. Jadi ini deh, hubungan itu adalah komunikasi. Tetap kembali ke komunikasi. Pacaran itu bukan satu arah, melainkan dua arah. Jadi apa yang kita inginkan, ya kita nggak boleh egois gitu. Nggak selalu belum salah pun dituruti. Musik gitu. Gitu aja sih. Menurutku sih komunikasi yang benar berkomunikasi adalah kita ketika ada masalah ya kita jalan keluarnya ya menyelesaikan gitu kan, bukan malah lebih memperlebar lagi masalah. Tapi bukan diselesaikan hubungannya, tapi diselesaikan masalahnya gitu. Ya misal aku nggak pacar, bukan aku tentang nggak sama siapa? Tadi sama siapa? Iki permisalan. Permisalan. Ingat ya, Permisalannya gini nanti ngantri bos. Kenapa Mas rambutnya baru Mas? Loh, aku diomongi konco-konco itu aku cari lebih pantas potongan ini. Oh, bukan gara-gara stres yo. lebih pak. Bukan gara-gara stres. karena Enggak yang tadi yang di balik layar dulu Mas, kalian harus dengar. Melepas. Kenapa? Buang semua hal yang pernah ia. Buang semua hal yang pernah ia belai. Aku sampai grogi ngomongin ini. Terlalu deep kali. Keinget belayan tangannya. iya biasanya kan gitu. Aduh, kan masuk. Tapi pengen tak kokok aja. Alek berbanding ngomong. Lele. Saya mau terus dibomongan sampai lari. Komunikasi. Balik lagi ke komunikasi itu. Ya, ketika kita ada masalah yang diselesaikan itu masalahnya bukan hubungannya gitu kan. Yaitu yang dimaksud komunikasi. Soalnya kalau kita tahu definisi komunikasi ya omongan kita itu tersampaikan. Kalau nggak tersampaikan ya nggak bisa dibilang komunikasi. Ketika kita ada masalah ya jalan keluarnya kita harus menyelesaikan masalah itu, bukan malah kita membuat masalah baru atau bahkan mengakhiri hubungan kita. Biasanya tuh alasannya si cowok atau si cewek itu mesti gini, kayaknya hubungan kita nggak cocok deh. Biasanya itu gitu. Kayaknya kamu berubah deh, sifatmu berubah. Biasanya kadang itu seperti itu, tapi ujung-ujungnya putus gitu. Ya, kebanyakan seperti itu. Padahal di balik cerita itu, ya, notabene ya, tapi kita bukan mengejar semua ya. Tapi kadang itu ketika hubungannya harus bulat, tidak ada komunikasi yang baik, akhirnya antara ada perselingkuhan, gitu kan? Terus akhirnya ciptakan selingkuh, akhirnya terus poro-poro mantannya ngomong, jangan karena itu aku sih belum bisa move on, tapi kok dia bisa move on, kadang-kadang seperti itu berarti. Iya, dibalik Ya itu persepsi kan. Persepsi. Gak mungkin ketika kita itu putus langsung dijemput oleh artis tidak itu. Bikin untuk kita aku rek. Ingat, Bikin saya uang liyo. bukan bisanya Mas Tama. Tapi ini mas, menurutku ya bukan kita itu ketika kita udah pacaran lama, misalnya udah 1 tahun, terus kita bilang kamu berubah. Nah, menurutku itu salah, tapi ya kamu baru tahu dia sebenarnya gitu kan. Harusnya itu ngono. Bukan ketika kita udah pacaran lama, terus
kita menemukan hal-hal yang kurang baik dari pasangan kita, terus dengan seenaknya bilang kamu bukan, padahal dia itu sebenarnya baru membuka jati dirinya, nggak membuka. Sebejat apa itu ya? Iya, ya katakanlah mungkin apa ya, sing awal-awal pacaran sing seneng nyembunyi rokokan gitu kan. Terus rada lama mulai berani apa namanya itu wis open lek pas rencana iku merokok dan segala macam ngono. Jadi sebenarnya coba dulu lah kita terima kekurangan pasangan kita untuk bisa lebih baik gitu. Cek gak kita ganti ya ini dulu. Cek hubungan itu bakal awet, bakal enak. Bukan ketika kita menemukan problem kita selesai dan kita nyari orang baru. Siklusnya pasti mau terus pasti. Lain nggak ada coba inisiatif kayak gitu. Jadi kita sebutnya. Tadi pacaran ini kayak kita belajar IPA. Simbiosis mutualisme. Ya, Saling menguntungkan. saling menguntungkan. Seharusnya. Tapi katanya seharusnya Aduh, nyatanya mungkin lebih milih simbiosis satunya. simbiosis mutualisme. Parasitisme sering terjadi di kota-kota di kota-kota besar Biasanya gitu. dan di akhir-akhir tahun. Biasanya gitu. nggak apa yang tahu nak deso kayak tahu nak deso aman Aku bingung. Aku katanya jelas lagi bingung. Biasanya aku menceritakan ini duduk mesti duduk kisahku ya. Tapi kisah orang lain. Karena aku melihatnya itu pasti biasanya moro-moro hilang gitu. Jadi biasanya fase teman-teman pacaran mahasiswa mesti gini. Ini udah wisuda ya. Selamat ya kita wisuda bareng nih gitu. Ketika masuk di dunia pekerja, lu ini urip gitu. Betul. Aduh, Pendamping yang mau sang akhirnya di dunia kerja ada partner kerja yang selalu mendampingi, kamu nanti kerjakan ini ya, nanti kita ke kafe dulu deh, kayaknya bahas masalah project gitu. Ternyata pas udah berawal dari project, terakhirnya pacaran. menang yang cedek. Menang sing cedek. pemenangnya adalah yang Tertekan. sebenarnya balik lagi ya itu kita nggak bisa merubah orang lain, tapi kita bisa merubah diri kita sendiri. Betul. Karena ya emang semuanya itu nggak cocok, semua hal itu nggak cocok. Makanya kenapa di situ Allah kan bilang diciptakan itu berpasar-pasaran. Kalau semuanya sempurna, gimana mau cocok? Betul. Mesti saling membandingkan. Saling membandingkan. Menurutku sih mas, tidak dilihat dari cerita tadi ya. Sebenarnya itu kan Anggap aja itu ceritanya si Isa. Apa ya? Topik. jadi sisanya Topik ya. topik. Kayak hadir topik. Topik deh. Bukan topik gua, tapi biasanya kita kan bingung topik. Dengan baca. Gitu. Menyambung dari apa yang disampaikan Mas Khalid tadi mengenai kita itu nggak bisa merubah seorang, tapi ya kita harus merubah diri kita lebih dahulu. Menurutku, udah kasusnya seperti itu ya kita mau nggak mau harus merubah diri. Soalnya pembudayaan cinta menurutku paling masuk akal ya kita bisa merubah diri kita lebih dahulu. Kita nyoba jujur pada diri kita jujur kepada diri kita lebih dahulu. Mungkin awalnya suka deketan sama orang, masih suka gampang easy going sama orang, masih suka gampang bilang mau putus, mau apa, ya itu mungkin dikurang-kurangin lah. Soalnya nggak baik gitu kan. Karena kita ini sebenarnya masih layak untuk siapapun asal kita itu percaya bahwa pembuktian cinta itu kita lakukan pada diri kita sendiri. Salam buat apa? Oke, sebelum bikin melebar, ini hujannya makin deras.
watching makin banyak. Aduh, malah nangis gini. Ono backsound itu udah nangis sih. Nah, ini menurut siapa nih? Kita udah di penghujung acara ya. Lebih closing statement, tapi closing statement tentang hubungan yang baik itu gimana sih? Mungkin hubungan yang baik. Oh ya, closing statement, jangan terlalu fokus sama kekurangan pasanganmu, tapi kamu tetap harus sangat fokus di diri kamu sendiri. Karena kesempurnaan itu kita yang miliki. Mas Mandi, kamu Mas? Hubungan yang baik adalah hubungan yang diselesaikan secara baik-baik dan sehat. Contoh semisal kita bosan sama pasangan kita, ya kita terima gitu. Bosan itu pasti, asal nggak saling pergi. Pasti, bosan itu pasti dalam hubungan. Aku sendiri. Yang penting nggak saling pergi lah. Coba terima kekurangan apapun pasangan kita. Oke, itulah teman-teman. Bentar masnya kayaknya ada quotes. Enggak ada. Oh enggak ada. Yang paling closing Saya itu hanya perantara. Oh. Kayak ibaratnya kamu mencari pasangan itu seperti apa? Cuman mendengarkan cerita aja. Setuju nggak dulu guys? Ya. Setuju komen. Itu di part selanjutnya ya. Part selanjutnya. Part selanjutnya. Oke teman-teman. Nah, kisah menurut wanita ini seperti apa? Menurut Mas Alim dan Mas Maya. Nanti pengen mengulik lebih dalam lagi tentang wanita itu seperti apa? Tonton di kisah asmara sebelum wisuda. Next. Wisuda.